tema kita adalah keluarga yang aktif bermisi, ya. Pastinya ini satu tema yang tidak mudah, Bapak Ibu, yang menjadi juga pergumulan saya dalam perjalanan kehidupan, ya. Dan bagaimana itu akhirnya bisa terjadi, satu keluarga bisa bermisi, maka saya mencoba menjabarkan di dalam slide demi slide dari malam hari ini punya bahan, ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau minta pimpinan Tuhan sekali lagi, ya. Boleh ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam kerajaan surga, kami sangat gentar dengan tema ini, dan sungguh berdoa, berharap memohon pimpinan Tuhan, supaya kami boleh ya Tuhan dimampukan untuk menghayati, menghidupi akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, supaya kami boleh meresponi akan amanat agung, supaya ada bagian daripada kerajaan Tuhan yang Tuhan mau percayakan kepada kami dan boleh kami responi dengan tekad yang bulat. Tolong kami Tuhan, tolonglah kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya tema malam hari ini adalah sesuatu yang cukup dekat dengan ini adalah visi ya daripada Family Insight. Family Insight ini pada dasarnya satu nama yang saya berikan untuk pelayanan saya dan Liana, istri saya. Nah, kami itu ada visi, yaitu menjadi sahabat bagi setiap pribadi agar mengalami prinsip kebenaran pernikahan dan keluarga sesuai dengan God's purpose. Oke. Nah, God's purpose itu artinya rencana kekal yang sudah ditetapkan Allah. Nah, jadi bagaimana sih supaya setiap orang yang menikah, ataupun belum menikah, akhirnya bisa mengalami prinsip kebenaran pernikahan dan keluarga sesuai dengan God's purpose. Nah, kita harus bertanya dulu, apa itu God's purpose? God's purpose itu adalah satu rencana kekal yang sudah ditetapkan Allah bagi setiap pribadi yang menikah. Nah, cuman masalahnya banyak sekali Pak Sutri yang ternyata tidak sampai-sampai ke sana gitu. Jadi ada sebuah rencana, ya katakanlah misalnya rencana mau ke Jakarta gitu ya, saya dari Bandung. Tapi ternyata itu hanya menjadi impian gitu atau menjadi sebuah rencana. Jadi selama-lamanya hanya rencana dibicarakan ya, didengar tapi kita nggak pernah betul-betul sampai ya. Banyak yang seperti begitu. Nah, lalu kalau kita mau mempertanyakan apa sih sebenarnya rencana kekal Allah itu bagi setiap suami istri? Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak? Bapak Ibu yang sudah menikah, sebenarnya apa sih rencana kekal Allah bagi setiap kita yang sudah menikah? Dulu waktu saya baru menikah ya, saya juga tidak terlalu memahami hal ini. Tetapi hari ini saya sudah 21 tahun menikah dan mencoba untuk menghayati dan menghidupinya. Nah, rencana kekal yang sudah ditetapkan Allah bagi setiap pribadi, itu adalah supaya dia, baik suami ataupun istri, itu bisa menjadi rekan sekerja Allah, ya, bisa menjadi God's partner. Menjadi rekan sekerja Allah untuk apa? Ya, untuk memberkati dunia ini, di dalam berbagai dimensi kehidupan. Nah, ini yang tadi saya bilang banyak orang tidak sampai-sampai ke sana. Sehingga dalam pelayanan Family Insight, saya dan Liana akhirnya ingin menjadi sahabat. Nah, bagi setiap pribadi, supaya bisa nyampai ke sana. Nah, untuk nyampai ke sana, supaya kita semua bisa bermisi bagi Allah. Artinya apa sih bermisi bagi Allah? Bagi saya itu adalah suatu kesadaran bahwa kita ini dengan Tuhan ya, bukan hanya terus meminta gitu ya, meminta berkat, meminta pertolongan, meminta perlindungan, begitu kan? Saya rasa bukan hanya itu saja. Nah, kita meminta, memohon sudah pasti. Kita adalah anak-anak Allah, Dia adalah Bapa di surga, Bapa yang
penuh dengan kebaikan, Bapak penuh dengan kasih. Tetapi setelah kita dewasa, nah ya, orang dewasa tidak selalu meminta-minta, saya percaya. Tapi orang dewasa dibandingkan anak-anak pun dia bisa memberi. Ya, jadi ada timbal balik. Nah, tetapi dari perjalanan seorang anak menjadi dewasa itu kan tidak mudah. Banyak tantangan, banyak halangan, banyak hambatan, ada proses yang harus dilewati, begitu kan? Dan saya percaya seharusnya setiap pribadi anak-anak Tuhan melewati proses tersebut. Oke, kalau dia tidak mau melewati proses tersebut, akhirnya keluarga yang aktif bermisi bagi Allah itu hanya suatu ide saja. Ya, setiap tahun dikumandangkan, oke, melalui mimbar. Tapi dia tidak pernah sampai-sampai tadi saya katakan ya. Karena kenapa? Karena dia tidak mau berproses. Kenapa? Karena dia tidak menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, sehingga di sini saya menjadi sahabat. Saya kalau ada orang yang ikut kelas Wrongdoer Merit, saya membimbing para suami. Supaya bisa apa sih? Ya, akhirnya dalam prosesnya itu bisa meresponi panggilan Tuhan. Suami, supaya dia sadar. Dia menikah, oke, punya istri yang baik, istri yang takut akan Allah, punya anak-anak di dalam Tuhan, tapi dia pun harus meresponi panggilan Allah, yaitu dia mau bekerja sama dengan istrinya, bersepakat untuk menjadi rekan sekerja Allah. Nah, ini tidak mudah. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan prosesnya ya. Nah, sambil saya menyampaikan prosesnya, maka Bapak Ibu bisa sambil self-reflection. Self-reflection artinya mencoba keluar dari diri, melihat ke dalam. Apakah saya ini sudah atau belum ya? Nah, kalau sudah kita bersyukur, Bapak Ibu ya. Segala sesuatu hal dalam firman Tuhan, kalau kita sudah bisa lakukan, kita bisa hidupi, wah kita bersyukur sekali. Karena kita sesungguhnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan banyak hal daripada firman Tuhan itu ternyata memang kita secara sadari kita tidak bisa lakukan. Nah, tapi kalau kita bisa lakukan, sungguh, itu kasih karunia Allah yang telah menyapa kita, telah memampukan kita, di dalam kita punya lowly heart, kita punya hati yang humble, kita mau tubuh yang darah daging berdosa ini, tetapi mau dipakai oleh Tuhan untuk kerajaannya. Nah, kalau sudah kita bersyukur. Bagaimana kalau belum? Selama nanti pemaparan. Nah, Bapak Ibu boleh catat ya. Saya berharap Bapak Ibu juga ada sambil saya menyampaikan bahan ini. Bapak Ibu punya pen ataupun itu kertas ya, bisa dicatat. Lalu sambil ini saya sambil mendengarkan berpikir, ini saya belum ini. Tapi rupanya ini suatu proses yang saya harus lewati. Nah, Bapak Ibu boleh catat. Nah, setelah dicatat bukan hanya dicatat saja Bapak Ibu ya, tapi sama seperti yang saya juga alami di hadapan Tuhan, begitu saya tahu saya ada kelemahan, saya catat kelemahan tersebut. Harus catat. Kita petakan kelemahan, tapi kemudian kita datang kepada Tuhan. Dia yang penuh dengan belas kasihan, kita mohon, Tuhan, tolong saya masih ada tidak punya hal ini, tidak punya hal itu. Dan saya tahu hal ini dan hal itu penting bagi supaya saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Tapi hal ini, hal itu saya tidak ada. Tuhan kasihanilah saya supaya saya memilikinya. Ya, maka Tuhan yang adalah sumber segala rahmat, saya percaya sekali. Hal-hal yang kita tidak punya, kita minta kepada Tuhan. Maka demi tubuh Kristus, sesungguhnya dia akan memperlengkapi setiap kita yang tahu apa yang harus diminta. Nah, oke. Sambil saya nanti akan menyampaikan bahan ini, kiranya Bapak Ibu boleh Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, sehingga bisa mencatat dalam sebuah journey ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya, ada saya sebut sebagai proses kemenangan. Jadi kita mau bicara tentang bagaimana keluarga itu bisa aktif bermisi. Maka segala sesuatu harus ada suatu awal. Ya, ada start point ya, kita sebut ya. Nah, itu mulai dari mana? Nah, ini dia. Saya akan bukakan 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 ya. Firman Tuhan ini berkata apa? 2 Korintus 6 ayat 14.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, Bapak Ibu, dengan tema ini ya, keluarga yang aktif bermisi, maka kita harus sadar dari awal. Ini saya katakan kepada banyak anak muda, bahwa kamu harus menikah dengan orang yang seiman. Bagaimana kalau tidak mau? Ya silakan, ya kan kehidupan kamu. Ada yang bilang nggak apa-apa deh kok, Mas Iman orangnya baik gitu ya, orangnya cabutola gitu. Nah ya silakan, ya itu pilihan kamu, tapi kamu harus tahu resikonya. Kalau bagi saya resikonya besar sekali. Jika saya menikah dengan tidak seiman, dikatakan terang tidak bisa bersatu dengan gelap, maka hal-hal rohani yang Tuhan mau karuniakan, itu ya, termasuk menjadi rekan sekerja Allah, itu impian tersebut makin jauh, sangat jauh. Jangan-jangan sampai kita, itu saya sampai tua kita tidak bisa wujudkan. Kenapa? Ya karena ini terang dan gelap tidak bisa bersatu. Nah, bagi saya menikah dengan seiman adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Maka saya, anak Tuhan, harus merelakan diri saya untuk taat, dan dengan demikian mulai berproses untuk apa? Untuk suatu ketika nanti betul-betul Tuhan bisa pakai kita menjadi rekan sekerja Allah di dalam suatu keadaan yang sempurna, ya. Nah, jikalau begitu masuk ke dalam pernikahan saja ini sudah jomplang, ya Pak Sutri yang bermisi, ya itu sekali lagi hanya menjadi ide saja. Ya, dia manggut-manggut, tapi dia tidak pernah bisa wujudkan ya. Keluarga yang bermisi dia tidak bisa wujudkan. Oke. Nah, menikah dengan seiman adalah sesuatu yang penting. Nah, lalu seiman tanda-tandanya apa? Ya, apa kemudian kalau kita menikah sudah diberkati di gereja, itu pasti itu sudah seiman. Pasti kita menikah dengan orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang kita harus gumuli juga ya. Ada orang-orang di gereja, tapi sesungguhnya dia adalah orang-orang yang tidak pernah tertarik untuk mengenal Tuhan. Ada orang-orang seperti itu. Tapi kemudian dia ada di gereja, ya beribadah, ikut persekutuan, ikut pelayanan. Tapi sehari-hari dia tidak tertarik kepada Tuhan. Dia mungkin tertarik kepada kegiatannya, kepada puji-pujiannya, kepada pertemanannya, ya mungkin dia juga ada kepentingan-kepentingan tertentu di gereja. Tapi kita harus bertanya sungguh-sungguh. Jikalau ternyata dia adalah bukan orang yang beriman, maka hal ini sangat sulit, ya sangat sulit untuk bisa dicapai. Boro-boro ngomong soal misi, ya, boro-boro ngomong soal rekan sekerja Allah. Ada orang-orang yang sorry to say kepada firman saja tidak tertarik. Artinya apa sih? Nah, waktu hari Minggu lagi pemberitaan firman Tuhan, ya dia tidak tertarik. Ya, dia ada di sana, badannya ada di sana. Tapi rohnya itu tidak terkoneksi kepada firman Tuhan. Sehingga 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, ya dia ada di sana. Ya, saya katakan dia ada di sana. Tapi dia tidak pernah akan terlibat dalam sesuatu hal yang betul-betul mengubah akan dunia ini. Nah, sebenarnya ini kita harus gumulkan. Hari ini saya percaya kita semua adalah anak Tuhan. Nah, apa sih tandanya kalau kita ini sudah di dalam Tuhan? Karena ini penting. Menikah dengan yang seiman, tapi apa saya orang yang beriman? Apa pasangan saya adalah orang yang beriman? Nah, di sini ada tanda-tandanya ya. Ada 3. Saya tuliskan di sini ya. Yang pertama, dia haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu, adakah haus akan firman Tuhan? Ada Bapak Ibu membaca firman Tuhan setiap hari? Nah, besok saya akan khotbah ya. Temanya itu membangun fondasi yang kokoh. Oke? Membangun fondasi yang kokoh untuk bermisi bagi Allah gitu. Nah, fondasi yang kokoh ini adalah saya sebut intimacy with God, keintiman dengan Tuhan.
Sehingga orang-orang yang tidak intim dengan Tuhan itu, yang tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah haus akan firman, betul dia anak Tuhan? Nah, pada diri Bapak Ibu ada tidak haus akan firman? Ada tidak suatu curiosity ya? Aduh, firman Tuhan ini mau ngomong apa kepada saya hari ini? Nah, kalau ada, syukurlah. Itu tanda. Satu tanda yang tidak bisa ditipu, tidak bisa disangkali. Seseorang kalau dia haus akan firman, itu adalah tanda kehadiran Roh Kudus yang sudah hadir dalam hidup dia. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka akan mendorong kita untuk mencari akan kebenaran itu. Maka orang yang beriman kepada Tuhan, ini tanda pertama, dia haus akan firman. Orang mau bermisi, mau menjadi rekan sekerja Allah, tapi tidak haus akan firman, wah susah. Ya. Nah yang kedua, tandanya adalah dia membenci dosa. Kalau dia membenci dosa, itu adalah juga tanda dari kehadiran Roh Kudus yang sejati. Saat tidak ada orang, saat dia sedang sendirian, atau sedang di luar kota, tidak ada orang melihat, bagaimana sih sikap-sikap dia terhadap dunia ini? Hanya dia yang tahu, setan tahu, Tuhan juga tahu. Nah, anak Tuhan yang sejati, pasti dia, kalau dia sampai berbuat dosa, dia akan sedih sekali ya. Dia akan merasa guilty. Aduh, kenapa kok saya seperti ini? Jadi ada suatu penyesalan. Nah, penyesalan yang genuine itu membawa kepada pertobatan dan permohonan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan dia, memperbaharui dia. Nah, ini tanda daripada orang yang beriman. Ya. Nah, saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan ya kalau ada orang aktif bermisi tapi terus masih bergelimang di dalam dosa. Itu seperti piring kotor ya. Masa sih kita mau pakai piring kotor atau gelas kotor? Piring kan harus bersih, gelas itu harus bersih, baru kita mau pakai. Demikian juga Tuhan mau melihat kehidupan kita itu bersih. Dan bersih itu ditandai dengan apa? Sejak Roh Kudus hadir dalam diri kita, orang beriman, dia mulai tidak menyukai akan dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Nah, gabungan 1 dan 2, maka dia akan bertumbuh. Bapak Ibu, kalau melihat ke 2 tahun ya terakhir ini ya, pandemik ya, begitu berat menimpa kehidupan kita. Selama ini juga kita pakai Zoom seperti ini, ibadah juga online. Saya permisi tanya kepada Bapak Ibu rasa bertumbuh tidak? Memang situasi ini tidak ideal, tapi saya mau kasih tahu, Tuhan bisa bekerja melalui berbagai sarana. Dan bagi saya, cara seperti ini, walaupun via Zoom ya, adalah sebuah kebaikan Tuhan. Ya, di mana kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita masih Tuhan sediakan sarana untuk belajar seperti malam hari ini. Nah, Bapak Ibu bertumbuh tidak selama 2 tahun ini? Dari segi karakter, dari segi tanggung jawab, dari segi kedewasaan berpikir, banyak hal kita harus betul-betul evaluasi kehidupan kita. Dan orang yang beriman, dia tidak mengizinkan dirinya itu macet. Nah, orang yang beriman, yang anak Tuhan yang sejati, tidak mengizinkan dirinya itu macet. Dia akan merencanakan cara-cara supaya dia itu bertumbuh. Baca buku apa bulan ini, ya. Ikut persekutuan apa, nonton YouTube apa, supaya saya bertumbuh. Baca firman Tuhan yang mana, renungan apa yang saya pakai. Jadi dia ada suatu planning. Nah, jadi dia bisa juga sense, wah saya ini macet ini. Wah saya ini lagi di lembah kelam, saya lagi kering. Nah waktu kering rohani dia tahu. Tapi dia tidak biarkan. Dia bawa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tidak sedang betul-betul prima, tapi saya sedang lemah. Tapi dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena Roh Kudus hadir bersama dengan dia. Nah, ini adalah yang seiman ya. Nah, berikutnya Kejadian 2 ayat 18, maka orang yang mau bermisi dia harus memulai dari pernikahan seiman dan juga sepadan. Yaitu yang Tuhan kehendaki.
Nah, sepadan itu ada di mana? Saya bacakan ya, Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan di sini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ya, sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu, arti sepadan ini memang jarang dipakai sehari-hari, ya. Kapan terakhir Bapak Ibu pakai istilah sepadan? Ya, pergi ke pasar apa pakai kata sepadan? Mas, beli pisangnya dong sepadan. Bukan, ya itu sepandan ya. Wah, banyak sekali beli pisang ya, bukan sesisir ya. Satu tandan ya. Nah, kapan kita pakai istilah sepadan ini? Ya, sesungguhnya dalam realitas sehari-hari kita jarang memakainya. Sehingga mungkin kita mengerti konsepnya. Kehendak Tuhan adalah kita menikah dengan seiman sepadan. Tapi what is this sepadan itu ya? Jadi ini bukan bahasa ekonomi, bukan bahasa sehari-hari, ini bahasa Alkitab memang. Nah, ini sepadan itu di sini ada artinya. Sepadan apa artinya? Nah, di dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya corresponding to himself. Artinya Hawa itu tersambung, nyambung dengan Adam. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya baca, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang nyambung dengan dia. Ah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa paham ya. Nah, jadi saat seorang itu sedang mencari pasangan hidup, dia harus mencari ya pasangan hidup ini, calon suami ini, calon istri ini, dia harus cari yang nyambung. Nah, kalau manusia terus tersambung itu apa sih? Yaitu lewat komunikasi. Ya, kita tidak bisa menjadi teman bagi semua orang. Ya, setiap kita tuh punya preferensi. Tiap kita tuh punya like and dislike. Oke. Nah, tetapi kalau dalam mencari pasangan hidup ya harus ada something yang connected, tersambung. Yaitu waktu ngobrol itu ternyata kita bisa bandingkan dengan si A ngomong tuh kok enak, dengan si B sebel ngobrol sama dia, dengan si C bosan gitu kan. Nah, mencari pasangan hidup yang seiman dan sepadan, artinya cari yang nyambung. Nah, nyambung itu kalau kita ketemu orang yang nyambung, kita bergairah, ya. Kita semangat, ya kita, waduh, hidup jadi antusias begitu kalau ketemu orang yang nyambung. Tapi kalau ketemu orang yang nggak nyambung, aduh, waktu terasa lama ya. Saya ngomong ini, dia ngomong itu. Saya diem, dia ikut diem. Wah, jadi bete. Dan tetapi kalau itu nyambung, oke, rasanya senang. Nah, nyambung itu sangat dipengaruhi oleh apa? Itu dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya pendidikan. Pendidikan tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh pendidikan itu bisa tidak nyambung. Iya. Apalagi ekonomi. Iya, ekonomi terlalu jomplang, ya, itu juga tidak nyambung. Nah, background daripada keluarga, ya, itu semua adalah sisi-sisi di mana waktu seseorang mencari pasangan hidup, nah dari beberapa gadis dia berteman ya, nanti kan pelan-pelan akan terbentuk, oh iya saya kayaknya senang sama yang satu ini. Kenapa? Kalau ngomong sama dia kayaknya kelop. Nah, di situ mulai timbul ya rasa naksir, benih-benih cinta gitu kan. Dan ya puji Tuhan akhirnya masuk ke dalam pernikahan. Senang loh Bapak Ibu, jikalau kita bisa menikah dengan orang yang kita cintai ya, di mana bersamanya kita senang. Tidak bersamanya rasa sedih gitu kan. Nah, itu tanda yang baik. Hari ini Bapak Ibu yang di rumah nih, masih nyambung nggak nih suami istri? Kalau tidak nyambung, bahaya ya. Sulit untuk apa? Nanti kita lihat lagi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini yang berikutnya ya, setelah kita menikah dengan yang seiman, dengan yang sepadan, ini proses sekali lagi ya, maka kita masuk ke apa yang disebut sebagai menikmati pernikahan. Ya, menikmati pernikahan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Pengkhotbah 9 ayat 9 ya. Firman Tuhan berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari.
Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, jadi ada kata nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi di dalam seumur hidupmu itu loh, yang sia-sia itu loh, ya kan? Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dalam seumur hidup ya, Bapak Ibu, kita udah capek kerja, capek dalam berbagai pencapaian ini dan itu. Ya, manusia pada umumnya in general kita adalah manusia yang kreatif, produktif, ingin mencapai sesuatu, tapi dikatakan semua sia-sia kalau kamu tidak bisa menikmati hidup dengan istrimu. Nah, Tuhan memandang penting. Kita sudah menikah dengan yang seiman, puji Tuhan. Kita menikah dengan yang sepadan, nyambung sama dia, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, menikmati tidak pernikahan? Nah, bagaimana kita menikmati pernikahan itu? Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya, ada berbagai macam hubungan pernikahan nih. Ya, jadi setelah melewati pernikahan sekian tahun, ya ini sambil kita self reflection, bagaimana hubungan suami istri? Kalau cuma casual friend, maka saya rasa belum ada kenikmatan pernikahan itu. Kalau baru close friend, ya itu juga belum ada kenikmatan pernikahan itu. Maka suami istri bisa menikmati pernikahan itu kalau masuk ke best friend, ya, sebagai teman baik. Maksudnya apa? Nah, casual friend itu apa sih? Jadi teman yang biasa, casual ya. Kalau kita pakai baju casual itu artinya baju yang tidak resmi, baju yang ya rada nyantai gitu, rada bebas gitu. Nah, kalau friend, teman yang casual artinya teman biasa, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita tuh kita ada teman biasa. Mungkin kalau kita lagi di kantor, misalnya pergi makan siang, saya ingat dulu ya waktu saya kerja di Sudirman, waktu itu saya menjadi seorang auditor. Kita kalau pergi makan dari Wisma Dharma Sakti itu sampai ke mana itu, aduh kok jadi lupa, Sogo ya, Plaza Indonesia ya, itu dekat ya. Kita naik taksi bayar patungan ya. Kumpulin, goceng, 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 goceng. Wah, gitu naik taksi gitu kan. Sampai jejol-jejol di dalam. Nah, jadi itu udah goceng-goceng udah pergi dan pulang gitu. Nah, kita sampai di Plaza Indonesia itu ya makan. Ya, makan. Pesan masing-masing. BS-BS, bayar sendiri-sendiri. Tapi ya kita satu meja makannya. Masa udah pergi satu taksi makannya meja masing-masing, yang enggak lah. Ya belinya masing-masing, tapi ngumpulnya ya semeja gitu. Jadi ada yang ngetek, ya meja panjang. Wah, kita asik makan. Apa? Lu makan apa lu? Enak ya? Nah, udah selesai. Wah, ya balik lagi, patungan lagi. Jadi ada berbagi. Berbagi apa? Uang buat patungan taksi ya. Nah, kalau mungkin ada yang ulang tahun, kita todong deh buat traktirin kita ya. Tapi ya itu casual friend gitu. Emang kita tahu pergumulan dia? Kita tahu bagaimana tentang mindset dia tentang sesuatu. Misalnya mindset dia tentang pekerjaan itu apa sebenarnya. Boleh tidak suap itu, ya suap penyuap itu boleh nggak? Mungkin kita nggak pernah tahu, ya. Itu teman kita satu kantor. Jadi kita ya teman makan, kita bisa setaksi sama aja, tapi siapa dia kita tidak tahu. Nah, suami istri ada yang kayak gini. Ya, jadi makan gitu ya, tapi nggak tahu ini suamiku ini siapa gitu ya. Istriku juga ini siapa? Nggak yakin begini ya, sukar ya. Untuk bisa akhirnya meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Masih jauh banget. Tapi menikah dengan seiman. Ya, dan nyambung awalnya. Hanya mungkin karena berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, akhirnya mereka konflik, dan akhirnya merasa asing. Bingung, kenapa sih kamu ini ya? Aku mencintai kamu loh, tapi pikiran kamu ini aneh sekali. Aku ngobrol sama kamu kok ya susah banget ya. Nah, rupanya dulu nyambung ya karena di masa pacaran segala sesuatu yang menyenangkan.
Nah, sekarang sudah begitu banyak tanggung jawab dan mereka harus bersatu untuk mengatasi, tapi mereka tidak bisa menyelesaikannya, mereka tidak bisa menuntaskannya, karena rupanya karena satu dan lain hal, mereka ada halangan-halangan yang akhirnya membuat mereka tidak bisa bersatu. Ya akhirnya satu rumah, satu ranjang, tapi ya lulu gua gitu. Ya. Si suami masih istri, tapi suami punya hidup sendiri, istri punya hidup sendiri. Tapi makan sama-sama, cuma nggak tahu lagi sudah pikiran suaminya gimana. Jangan dipusingin lah, ditanya-tanya saya pusing, biarinin aja, gitu ya. Nah itu casual. Nah bagaimana kalau itu close friend? Nah close friend udah bisa bekerja bersama-sama, ya. Nanti kalau ada diutus ke satu kota, dia udah bukan cuma makan aja sepiring nih, sepiring lagi semeja ya, tapi udah pergi naik pesawat sama-sama. Nah, kemudian juga kalau kita waktu itu saya pernah jadi auditor di satu perusahaan, mengutus sampai satu tempat, kemudian kita dikasih mes ya buat itu tinggal selama 1 minggu. Ya itu, jadi yang cowok-cowok, yang cewek-cewek, ya kita tidur satu kamar gitu. Wah, udah dekat ya. Nah, di situ begitu dekat yang nginep ya, kita selesai kerja, kita mulai ngobrol lebih dalam. Oh, gue baru tahu loh. Kamu dari kota itu ya? Oh, itu ada tuh pamanku di situ, tinggalnya sama. Oh, berarti kita dekat juga ya sebenarnya. Baru tahu ya. Close friend gitu ya. Nah, mungkin setelah itu ya mungkin menjadi lebih akrab ya kan. Tetapi suami istri saya lihat bukan hanya di close friend, tapi harus jadi best friend. Best friend itu apa sih? Artinya betul-betul ya, kesusahan daripada istri, suami itu mau pikul. Kesusahan juga dari suami, istri itu mau pikul. Dan kita tidak meninggalkan pasangan kita saat dia mengalami kesusahan, sedang mengalami air mata. Sesungguhnya kita mau hadir bagi dia. Bukankah itu artinya best friend, Bapak Ibu? Ada yang bilang, kamu mau tahu sahabat kamu yang sesungguhnya? Lihat kamu waktu lagi susah. Siapa yang dekat-dekat sama kamu? Itulah sahabat yang sejati. Tapi kalau kamu lagi kaya, lagi sehat, lagi hebat, semuanya ngumpul. Ya semuanya ngumpul, ingin ikut menikmati, ya kan? Nah, diuji justru di dalam kesulitan. Nah, bagi saya, suami istri menikmati pernikahan saat mereka bisa menjadi dekat. Dan menjadikan dekat bukan hanya kesenangan saja, tapi juga saat ada penderitaan. Justru membuat mereka makin erat dan memohon pertolongan Tuhan. Sesungguhnya setiap kita diuji sampai titik ini. Betul tidak? My wife is my best friend. Betul tidak? My husband is my best friend. Dan itu bukan diuji di masa di puncak gunung, Bapak Ibu. Semua orang bisa saat sedang di puncak gunung. Sedang ada kejayaan. Orang tidak kenal pun dekat. Tapi saat pernikahan ataupun keluarga itu memasuki lembah kelam, masih mau bersatu, masih mau bersama, masih mau menangis bersama-sama, dan bertekad tetap bersatu sampai masalah tersebut lewat, itu baru best friend. Nah, orang-orang seperti inilah yang saya lihat sangat mungkin dipakai oleh Tuhan. Karena bermisi bagi Allah, emang gampang? Tidak. Bagi saya banyak sekali kesulitan. Dan jiwa yang kokoh, jiwa yang kuat, itu harus kita miliki. Nah, suami istri bisa menjadi best friend. Nah, artinya saat ada lembah kelam, saat ada kesulitan, jangan sekali-sekali menjadikan pasangan itu musuh kita. Suami bukan musuh kita. Istri bukan musuh kita. Musuh kita bersama itu setan. Yang tidak mau kita itu dipakai oleh Tuhan. Sehingga dengan penderitaan mau memisahkan suami dan istri. Bagi saya, kalau suami istri di dalam tangisan air mata, masih ada satu tekad untuk bersatu. Inilah yang disebut sebagai menikmati pernikahan, ya. Oh Tuhan, aku rasa kehilangan segala sesuatu dalam hidupku. Tapi hari ini aku masih punya satu istri yang setia. Terima kasih Tuhan. Istri juga bisa berkata,
Terima kasih Tuhan, dalam air mataku, Tuhan memberikan aku seorang suami yang mau menemani aku dalam penderitaanku ini. Terima kasih Tuhan. Itu baru namanya best friend ya. Pakai P ya, friend ya. Nah, tetapi ternyata hubungan suami istri ya, jadi yang casual jangan ya. Close juga belum cukup, harus best friend. Tapi hubungan suami istri ada yang ini di bawah nih parah nih. Apa nih? Stranger, jadi asing. Ya. Nah, menikah ditambahin tahun pernikahan, ada loh yang bukannya makin tambah nyaman, tapi makin rasa stranger, makin bingung. Ini orang kenapa sih? Rupanya banyak sekali yang disembunyikan. Iya. Ya. Apalagi enemy. Oh, kalau sudah enemy ya kita tahu angka perceraian itu kan sudah sangat meningkat ya. Saat suami istri merasa sudah tidak bisa bersama, ya sudah divorce, pisah, bye. Nah, kalau sampai ke titik ini, bisa keluarga bermisi bagi Allah, omong kosong. Ya, omong kosong. Jadi itu adalah sesuatu yang akhirnya menjadi ide, bahkan seumur hidup dia tidak bisa lakukan. Nah, makanya akhirnya kita mengerti ya bahwa kita harus sungguh-sungguh ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memperjuangkan. Jangan stranger, jangan enemy. Suami istri tidak boleh. Suami istri juga tidak boleh hanya casual ya, satu rumah ya. Tapi kegiatan dia apa ya? Tidak tahu. Ya, atau close friend ya. Ada sih rasanya gini gitu, tapi ternyata tidak berbagi perasaan, tidak berbagi pikiran. Sesungguhnya best friend itu dia berbagi perasaan, berbagi pikiran, dan akhirnya melahirkan satu kehendak. Nah, proses kemenangan yang berikutnya adalah Kolose 1 ayat 10 ya, kita lanjut. Oke. Jadi kita harus menikmati pernikahan itu, kita menjadi best friend, tapi menjadi best friend bukan hanya untuk diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengerti bahwa ada maksud Tuhan. Nah, Kolose 1 ayat yang ke-10, saya bacakan bagian ini. Di sini firman Tuhan berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Oke, lihat, hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bayangkan coba. Dalam hal kita pegang keuangan, Tuhan berkenan. Dalam hal pelayanan kita di gereja, Tuhan berkenan. Dalam hal pekerjaan yang kita kerjakan dengan penuh jerih payah dari pagi sampai sore, Tuhan itu berkenan. Dalam relasi suami istri, Tuhan berkenan. Dalam relasi orang tua anak, Tuhan juga berkenan. Karena dikatakan berkenan kepadanya dalam segala hal. Nah, kalau ada perkenanan Tuhan, oke, the favor of the Lord. Nah, besok ini dalam ibadah saya juga akan bicarakan intimacy with God, juga akan bicarakan the favor of the Lord, artinya perkenanan Allah. Maka itu akan terjadi. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Oke. Pak Sutri ataupun keluarga yang aktif bermisi bagi Allah. Oke, ini suatu proses sekali lagi ya, Bapak Ibu. Ada satu proses perjalanan. Tadi saya sudah sampaikan menikah dengan seiman dan sepadan. Tidak berhenti di sana. Menikmati pernikahan tersebut. Tidak berhenti di sana. Hello, ini pernikahan adalah sesuatu hal yang Tuhan itu ciptakan supaya kita menjadi rekan sekerja Allah. Maka pernikahan itu juga mendorong mendorong suami dan istri itu bertumbuh. Suami mendorong, menstimulir istrinya bertumbuh. Istri juga menstimulan suaminya itu bertumbuh. Nah, bertumbuh itu artinya ada kedewasaan ya. Di sini saya menuliskan beberapa hal. Yang pertama, ini sih nggak usah dipaksa, tiap tahun pasti ulang tahun. Benar ya Bapak Ibu ya. Mau kita tidur, mau kita main ya kan, mau kita ngapain, begitu ketemu
tanggal lahirnya kita, misalnya saya ulang tahun nih ya bentar lagi 3 Juni ya. Ya, saya mau tidur-tiduran, ya kan? 3 Juni pasti sampai, karena itu kan berdasarkan umur, ya kan? Tetapi apakah orang yang umurnya sama, pasti intelektualnya sama? Nah, di bawahnya ini, pasti kematangan sosialnya sama? Belum tentu, Bapak Ibu, ya. Saya menemukan ada orang-orang yang, sorry to say, umur sudah 40, tapi intelektualnya, mindset-nya tentang kehidupan, cepet, sempit. Ya, sesungguhnya orang yang intelektualnya dewasa, maka dia bisa melihat dari berbagai sisi. Karena hidup ini bukan hanya timur saja. Hidup ini ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Mampu tidak kita secara intelektual melihat dari 4 sisi tersebut? Nah, orang-orang banyak sekali makin umur hanya melihat dari satu sisi saja. Yang dia lihat barat saja. Dia tidak melihat ada selatan, dia tidak melihat ada timur, dia tidak melihat ada utara. Pokoknya barat. Barat yang paling penting. Barat harus diperjuangkan. Hei, hidup ini kompleks. Ya, hidup ini penuh warna-warni. Hidup ini bukan hanya warna merah saja. Ada warna-warna lain. Dan itu membutuhkan kematangan intelektual daripada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa misalnya mengerti bagian-bagian kitab suci ya, itu tidak mudah. Dalam kitab suci itu banyak sekali bagian-bagian bahasa yang sangat sukar. Karena itu memang kita sangat bersyukur jikalau ada pengkhotbah yang bisa menyederhanakan, membukakan bagian yang sulit. Itu maksudnya apa? Tapi kemudian pengkhotbah tersebut ataupun guru tersebut mengajar dengan begitu baik, begitu memudahkan sehingga kita jadi mengerti. Oh, begitu maksudnya ya. Nah, bukankah sang pengajar tersebut membutuhkan intelektual yang tinggi? Kalau tidak, dia tidak bisa menyederhanakan. Malah sederhana dibikin susah. Tapi juga bukankah pendengar juga membutuhkan intelektual? Artinya waktu dia dengarkan, dia renungkan. Bukan dia cuma dengarkan masuk sini, keluar sini. Ya, jadi Bapak Ibu, bertumbuh kita mengerti. Orang-orang atau keluarga yang aktif bermisi bagi Allah, yang mau menjadi rekan sekerja Allah, orang yang mau berpikir mendalam, memikirkan, kenapa ini terjadi seperti ini ya? Kenapa dia memikirkan begitu? Karena jikalau itu suatu kejadian yang negatif, jangan sampai terulang lagi. Nah, seseorang yang suka melupakan, seseorang suka forgetting, ya, ataupun repressing, ya, forgetting melupakan, repressing ditekan ke dalam. Itu dia tidak belajar sesuatu. Bisa jadi bertahun-tahun dia tidak berubah. Ya, dia tetap jalan di tempat di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi rekan sekerja Allah, memang kita harus terus memohon kepada Tuhan. Tuhan, perbaharui pikiranku setiap hari. Supaya aku bisa menangkap seperti apa sih tentang pattern, pola-pola Tuhan itu bekerja seperti apa. Tentang karakter Tuhan itu seperti apa. Tentang dampak ini dan itu. Jikalau aku melakukan begini, dampaknya akan ke sana. Aku melakukan hal yang itu, dampaknya akan begini. Sehingga ini membutuhkan akan satu intelektual yang terus bertumbuh ya. Bapak Ibu, kita tidak bisa mandek. Dan saya percaya suami harus menstimulan istri, istri harus menstimulan anak, menstimulan suaminya maksud saya, dan suami istri itu sebagai ayah dan ibu harus menstimulan anak-anak mereka. Ya, pendidikan adalah salah satu cara untuk menstimulir pertumbuhan intelektual ini. Jadi jangan berhenti belajar, Bapak Ibu ya. Nah, kedewasaan apa lagi? Di sini saya tulis kedewasaan sosial. Bapak Ibu, apa sih artinya kedewasaan sosial? Apa sih? Bisa kita menjadi rekan sekerja Allah? Sorry kalau ternyata kematangan sosial kita rendah gitu. Apa itu kematangan sosial? Nah, kematangan sosial itu cuma bisa ditandai dengan kemampuan kita ya, misalnya untuk berelasi dengan orang yang kita tidak kenal. Ya misalnya, coba bayangkan Bapak Ibu naik pesawat, oke? Lalu di sebelah Bapak Ibu itu ada orang, oke? Nah, kalau kematangan sosial itu cukup tinggi, kita
bisa menyapa dia, bisa. Karena perjalanan di pesawat ya kita dikunci di situ kan ya, dengan stranger di sebelah kita atau sebelah kanan gitu kan. Lah kalau kedewasaan sosial itu tinggi, kita bisa menyapa, ya, "Halo Pak," gitu. "Mau ke kota ini ada urusan apa?" Nah, misalnya dengan bahasa yang ramah, bukan bukan nada yang seperti orang interrogator ya, "Pak, ke kota ini Bapak mau ngapain?" Wah, jadi takut orangnya, bukan begitu ya. Nah, saya biasa melakukan hal itu. Maka orang tuh bilang, "Oh, saya ini lagi ada urusan ini, Pak." Nah, dia cerita gitu ya. Wah, begitu saya tahu kotanya, saya bilang, "Oh, berarti nanti Bapak habis mendarat, Bapak naik travel lagi, Pak?" "Iya." "Berapa jam tuh?" "Bisa 3 jam." "Oh, jauh ya." "Kalau saya habis mendarat ya langsung, Pak, di kota itu. Nanti saya balik 2 hari lagi." "Oh." Nah, langsung seperti bertukar ya. Dia akan bertanya kepada saya, "Emang Bapak kerja apa di situ?" Wah, udah kalau ditanya gitu, "Saya ini pendeta," saya bilang, gitu ya. "Oh." Nah, kalau ketemu orang Kristen, dia akan bilang, "Oh, saya juga Kristen, Pak. Saya ibadahnya di sini." Wah, jadi kemudian chit-chat, ngobrol ya. Nah, jadi ditandai oleh kemampuan untuk bersosialisasi. Bagaimana kalau kita hari ini udah umur 30, tapi ternyata ketemu orang diem aja, "Lu, gua. Gua nggak kenal lu, lu nggak kenal gua. Ya udah, nggak ada urusan." Begitu, ya nggak bisa dipakai Tuhan lah kalau kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa paham ya? Nah, kita kalau dikasih pasangan hidup ya, pasangan hidup itu akan berkata kepada kita, "Kamu jadi orang jangan diem melulu dong, ya, punya teman-teman, lebih ramah, menyapa, dan seterusnya dan seterusnya." Nah, kematangan, kedewasaan daripada sosial ini juga ditandai dengan apa? Ditandai dengan kecakapan, kemahiran mempertahankan relasi jangka panjang, ya. Orang-orang kalau punya teman banyak ya, tapi ternyata pendek-pendek ya, itu sebenarnya belum matang. Nah, orang dengan kedewasaan sosial yang tinggi juga memiliki kecakapan kalau terjadi konflik, dia bisa ada kemampuan-kemampuan tertentu untuk kemudian dari konflik tersebut dijembatani, diperbaiki sampai ada pemulihan dalam relasi. Nah, orang-orang seperti inilah yang saya lihat sungguh gereja itu ya butuhkan orang-orang yang matang dalam hal sosial. Jangan sampai kalau di gereja ya, kita ingat sebelum masa pandemi ada, "Ayo dalam Yesus kita bersaudara, salaman, salaman," ya. Terus kita diam aja, nggak mau salaman. Ya, itu namanya kan kedewasaan rohani apa, sosial kita ya jeblok dong ya. Masa udah satu gereja aja, masa senyum aja nggak mau sih? Masa salaman aja nggak mau? Kok males banget sih jadi orang gitu kan? Kan nggak begitu. Kita anak-anak Tuhan saat MC itu apa, pemimpin daripada pujian, "Ayo saudara-saudara kita saling bersalaman." Ya kita yang udah berdiri, kita mulai berjalan, kita kasih senyuman kepada orang kita tidak kenal mungkin sebelah sana kita tidak kenal, kita samperin, "Halo, happy Sunday," gitu kan misalnya ya. Itu yang normal ya Bapak Ibu ya. Saya berharap kita tuh boleh ada kedewasaan hal sosial seperti ini. Nah, kedewasaan apa lagi? Emosional juga. Apa kita itu sampai hari ini setelah sekian tahun kita ditemukan oleh istri kita, ditemukan oleh suami kita, ditemukan oleh anak-anak kita sebagai orang yang emosinya miskin, ya. Apa sih emosinya miskin itu? Ya artinya dia cuma kenal satu 2 daripada emosi. Apa sih sehari-hari? Sehari-hari kita lihat dia ternyata orang yang lesu gitu ya, artinya tidak ada semangat. Orang yang marah-marah melulu, misalnya dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, ada apa juga marah. Waduh, ya repot kalau kayak gitu ya. Ini dia miskin. Emangnya harus marah? Emangnya nggak ada cara lain selain marah? Ada tidak? Coba pikirkan. Ya, beberapa hari yang lalu kami juga baru mengcounseling ya, saya dengan Liana.
Konseling ada sepasang suami istri, di mana istri ini ada kecenderungan marah-marah terus. Aduh, ya kalau istri itu dikit-dikit marah, dia capek dia marah, dia lagi gimana dia marah. Waduh, itu pusing loh ya. Nah, kemudian kami coba bimbing ya. Bapak Ibu, kalau kita mengerti akan kebenaran, tapi kita tidak bisa melakukannya, kita harus mencari bantuan. Kita harus mencari pertolongan. Dan salah satu hal yang Tuhan sediakan itu adalah misalnya melalui counseling. Ya, melalui counseling itu bisa menolong kita. Yang kita sudah tahu kebenarannya. Firman Tuhan berkata begini, tapi kok saya tidak bisa lakukan. Dan berkali-kali tidak bisa lakukan. Akhirnya kita lumpuh. Wah, perlu ditolong. Bapak Ibu perlu mencari bantuan supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan melalui counseling itu untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus bertumbuh dalam hal emosional. Artinya apa sih? Artinya kita cukup kaya ya di dalam emosi kita. Ya, manusia yang sehat emosinya itu ya, ada emosi positif di atas, ada emosi negatif di bawah. Emosi positif artinya merasa senang, bahagia, antusias, semangat, merasa optimis, merasa apa tuh namanya dalam hati itu ya bangga, yang merasa bangga dia, merasa confidence, oke, itu emosi positif. Nah, tapi ada yang emosi negatif. Emosi negatif ini apa? Kekecewaan, kemarahan, kesedihan, iri hati, merasa tersinggung, merasa diremehkan, merasa dihina, merasa miskin, padahal dia tidak miskin, tapi merasa miskin, ya bisa bedakan ya. Dia sesungguhnya banyak dia punya, tapi selalu merasa miskin, merasa dia tidak bisa, merasa dia lebih rendah daripada orang yang lain. Ada orang-orang perasaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai manusia yang utuh memang punya emosi yang positif di atas, ada emosi negatif yang di bawah, tapi juga ada perasaan nyaman. Ya, nyaman itu di tengah. Nah, orang-orang yang sehat, sesungguhnya sehari-hari kalau dia bangun tidur, perasaannya itu nyaman. Nyaman. Ya. Nah, bagaimana begitu bangun tidur rasanya stres, begitu bangun tidur rasanya sedih, begitu bangun tidur rasanya kecewa, begitu bangun tidur rasanya malas, pesimis. Nah, kalau kayak gitu harus di counseling. Harus di counseling ya. Jadi Bapak Ibu kita mencoba mengenali diri kita. Hari ini kita orang cukup dewasa tidak? Nah, orang-orang dewasa ditandai dengan dia tidak gampang terstimulir emosinya. Kalau dia merasa begitu bahagia juga dia tidak jingkrak-jingkrak seperti anak kecil ya. Itu bisa sangat memalukan. Dia tenang aja. Dalam hati dia bersyukur gitu. Saat dia menghadapi situasi yang begitu berat pun karena ada roh Tuhan dia bisa tenang. Tapi orang-orang yang immature emosinya, waduh, di sana jingkrak-jingkrak, di sini, waduh, jingkrak-jingkrak gitu ya. Jadi sangat unstable. Nah, orang-orang yang unstable itu kita tidak nyaman. Orang yang unstable dia bisa berubah. Jam 4 dia bilang iya, jam 5 dia bisa bilang tidak. Kenapa? Karena emosinya berubah. Orang seperti ini bisa menjadi rekan sekerja Allah. Waduh, berat ya. Berat. Kita membutuhkan orang-orang yang mature, yang dia matang secara emosi. Dan orang emosi yang matang ditandai salah satunya dengan penguasaan dirinya atas emosi tersebut. Saya sebagai hamba Tuhan ya, ada masa-masa juga di mana waktu itu ada anak saya sakit, tapi hari Minggu misalnya saya harus sampaikan firman Tuhan, saya tidak mau gampang-gampang di mimbar ngomong, oh, Bapak Ibu, maafkan saya kurang persiapan. Saya dari semalam anak saya kok kayak gitu. Itu tidak matang ya kalau kayak gitu ya. Tidak fighting. Ya, anak sakit. Oh iya, anak sakit. Oke, udah bawa ke dokter. Iya. Udah kasih obat. Iya. Sekarang ada di mimbar. Fight. Tampil. Kuasai diri. Ya, seolah-olah seperti tidak ada apa-apa. Begitu di sana prima kita tidak gampang gitu ya burst out ya di depan orang kita menyatakan kekecewaan kita, apalah kesedihan enggak begitu. Saat menjalankan peran untuk memberkati banyak orang, kuasai emosi kita.
Kita mungkin sedih, tapi untuk sejenak saat panggilan pelayanan itu datang, kita kuatkan hati kita. Setelah selesai, ya kita cepat-cepat pulang. Ya, kita concern lagi begitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak sekali ini ya sampai ke bawah ya yang disebut pertumbuhan ini ya, intelektual, sosial, emosional, keuangan. Ya, Bapak Ibu percaya kita harus bertumbuh dalam keuangan kita juga? Harus. Karena kalau kita tidak bertumbuh, ya nanti tambah umur, apalagi sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, kalau keuangan tidak bertumbuh ya macet. Ya, akhirnya ya kita tidak bisa menjadi rekan sekerja Allah ya. Saya percaya loh, ini pun sesuatu yang kita harus sadari. Coba kita cek keuangan kita dari tahun lalu, hari ini, ada pertumbuhan tidak? Sesungguhnya Tuhan mau kita melipat gandakan talenta. Ya, dari 2 jadi 4, 5 jadi 10. Talenta itu kan sebenarnya jumlah uang, di mana satu nilai talenta itu setara dengan 700 juta rupiah. Tapi ada satu orang yang mengubur dalam tanah, maka Tuhan itu berkata, kamu hamba yang jahat, kamu malas ya, karena dikasih satu talenta tapi dikubur, dan sebaiknya kamu memberikan kepada yang bisa memberikan bunga. Itu hamba yang jahat dan malas. Tetapi hamba yang baik dan setia, itu orang yang ada dikasih 2 talenta, itu setara 1,5 miliar. 1,5 miliar jadi 3 miliar. Aduh, luar biasa. Bagaimana yang 5 talenta ya, 3,5 miliar berarti jadi 7 miliar. Nah, itu dikatakan baik dan setia. Dan setiap kita pasti dipercayakan akan sesuatu untuk kita lipat gandakan. Ya. Suami melihat istri bertumbuh. Istri melihat suami bertumbuh. Nah, dalam hal keuangan, suami istri harus dia juga tidak boleh mengabaikan hal ini. Ya, harus ada pertumbuhan. Nah, rohani ini juga penting ya, rohani ya. Artinya apa sih? Artinya ya bagaimana kedekatan Bapak Ibu dengan Tuhan hari ini? Makin jauh atau makin dekat selama masa pandemi? Oke. Nah, apa sih tanda orang yang rohani, dewasa rohani dan tidak dewasa rohani? Bapak Ibu tahu apa ciri-ciri atau tandanya? Bagi saya sederhana ya. Orang yang dewasa rohaninya dibanding dengan yang kurang dewasa itu adalah makin dewasa rohani, dia makin hidup bergantung kepada Tuhan. Makin tidak dewasa rohani, dia hidup makin mandiri. Ya, kerja, nggak butuh doa, nggak butuh Tuhan. Ya, menyekolahkan anak kemana, nggak usah nanya Tuhan. Ya, mau keputusan ini, keputusan itu, beli ini, beli itu. Orang yang tidak rohani nggak pernah nanya sama Tuhan. Tapi orang yang rohani, dia akan bergumul. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk hal ini, hal itu. Ya, Bapak Ibu, jadi ada bertumbuh. Kita lanjutkan. Nah, Matius 18 ayat 19. Maka kita coba lihat, di situ saya tulis adalah teamwork. Ya, Matius 18 ayat yang ke-19. Kita buka bagian ini, maka firman Tuhan di situ berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Luar biasa ya. Bapak Ibu, hari ini setelah kita menikah dengan yang seiman, sepadan, kita menikmati pernikahan sebagai best friend, kita juga karena best friend tersebut juga tidak boleh mandek ya, bukan hanya untuk mengambil segala sesuatunya dinikmati berdua, tapi mereka juga bertumbuh. Ya, tadi saya sudah paparkan. Tapi juga selain bertumbuh, saat segala sesuatu Tuhan tambah-tambahkan ya. Tadinya tidak punya, menjadi punya. Tadinya ada di bawah, sekarang ada di atas ya, karena engkau akan terus naik, tidak akan turun, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Tapi saat sedang dibawa oleh Tuhan, menerima berkat Tuhan, menerima kepercayaan yang lebih tinggi, menerima jabatan yang mungkin secara manusia kita tidak bisa masuki. Permisi tanya, suami istri masih sepakat? Atau suami istri sudah
punya kehidupan masing-masing. Aduh, ini yang berat ya. Bapak Ibu, ya di sini saya sampaikan akan adanya teamwork. Nah, di sini saya mau ajak kita lihat ada satu bagian ya. Bagaimana kita bisa menjadi teamwork, oke? Bapak Ibu, kita percaya kita menikah dulu ada cinta ya, ada romance. Ya, oke. Masa sih hari ini kalau menikah nggak pakai cinta? Pasti ada cinta ya. Nah, tetapi setiap orang saling mencintai dalam pernikahan ini ya, ini ada panahnya nih ke atas nih ya. Ada panah ke bawah cuma di sini nih. Tapi sesungguhnya kita dibawa ya oleh Tuhan dari kita suami jatuh cinta kepada istri, istri jatuh cinta kepada suami, lalu menikah. Puji Tuhan kita dalam pernikahan. Tapi semua pernikahan pasti dibawa ke sini, power struggle. Power struggle itu apa sih? Yang tadi saya sudah sampaikan dari tadi itu. Bahwa dalam kehidupan itu ada banyak sekali masalah-masalah ya yang harus dihadapi, harus dimenangkan satu demi satu. Dan bagaimana cara kita memenangkannya? Ya dengan cara suami istri menjadi teamwork. Dan itu bisa terjadi kalau suami istri mau untuk berkooperasi, bekerja sama. Dan kemudian ada juga setelah bekerja sama ada kesalingan di antara mereka. Ini ada yang oke nih saya unmute ya, ada suara tadi. Nah, setelah ada mutuality, oke, ada kesalingan, akhirnya suami istri ini menjadi rekan sekerja Allah ya, co-creativity ya. Nah, kalau ini power struggle tidak dimenangkan untuk menjadi cooperation, artinya suami istri sepakat, tidak sepakat misalnya, larinya ke sini, ke separation. Separation itu artinya ya suami bilang iya, istri bilang tidak. Terus aja kayak gitu. Lama-lama bete, lama-lama akhirnya ya udahlah, kamu jalanlah sendiri, aku ambil jalanku sendiri. Itu namanya separation. Kalau terjadi separation, kita nggak pernah mungkin bisa menjadi rekan sekerja Allah. Karena rekan sekerja Allah ini adalah sebuah proses ya yang sangat panjang. Oke, kita menikah dengan yang seiman, sepadan, kita cinta kepada Dia, tapi kita juga mengalami power struggle, pergumulan-pergumulan yang Tuhan anugerahkan untuk supaya kita bisa bekerja sama, bukan untuk kita berpisah. Dan setelah kita memenangkan banyak hal, maka bisa terjadi kesalingan. Dan orang yang ada kesalingan, dialah orang-orang yang mengerti arti timbal balik kehidupan itu, maka dia bisa menjadi rekan sekerja Allah. Artinya dirinya dia mau relakan. Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, jadi Matius 18 ayat 19 sekali lagi menyatakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya, ada tidak kesepakatan hari ini suami istri? Bagi saya ini sebuah perjalanan panjang ya. Hari ini saya menikah dengan Liana sudah 21 tahun kami menikah. Dan hari ini kami diizinkan boleh melayani berdua untuk melayani banyak pasutri yang di dalam pergumulan. Tapi saya mengerti ini adalah suatu perjalanan seperti yang tadi nih ya. Banyak power struggle. Tapi di dalam berbagai power struggle itu kami tetap mau bertekad bulat untuk menyatu ya, menyatu dan menyatu. Bekerja sama, sepakat, ada kesalingan supaya kami berdua bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, kenali kondisi pernikahan Anda ya. Ini ada 3 step ya Bapak Ibu ya. Nah, petakan masalah yang ada. Ini hal yang pertama. Saya tidak tahu bagaimana permasalahan tiap-tiap keluarga ya. Sebagai seorang konselor pernikahan, orang-orang yang datang kepada saya, juga kepada Liana, kami selama pandemik ini pakai Zoom ya untuk counseling. Aduh, pernikahan itu banyak sekali masalahnya. Banyak sekali tantangannya. Artinya jikalau pasutri itu tenggelam ya di dalam berbagai masalah yang nggak pernah timbul-timbul gitu. Tiap kali mau Tuhan pakai dia, ngomongnya cuma enggak, kami belum siap. Kami belum ready.
Mungkin tahun depan, saat kami sudah lebih lega. Tahun depan lebih lega. Enggak ada hidup lebih lega. Sesungguhnya kita mengerti, dalam tahun-tahun yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita, tantangan makin banyak. Perkara yang harus kita menangkan itu juga makin besar. Maka dengan demikian kita juga tahu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita kepada setiap kita itu sesungguhnya bukan makin kecil, ya makin besar. Dan kalau kita terus hanya fokus kepada masalah demi masalah, ya kita nggak akan pernah sih menjadi rekan sekerja Allah. Oleh karena itu saya seringkali ingin menjadi sahabat bagi banyak suami istri. Yuk, coba petakan masalah yang Anda hadapi itu apa. Oke, nah di ruang Zoom counseling, berdiskusi, ngobrol. Ada kalanya saya memberikan advice, ada kalanya saya ingin bertanya, orang ini kenapa pikirannya seperti itu. Saya terus menggali. Tapi satu hal yang saya tahu, minimal saya menjadi sahabatnya dia, ya, sehingga dia bisa bertukar pikiran dengan saya dan akhirnya menemukan akan dirinya. Begitu dia menemukan dirinya, menemukan masalahnya, dia bisa kunci itu. Dia sadari, artinya dia akui, iya Pak, saya ada masalah itu. Kemarin-kemarin itu saya ada 2 kali ya, jadi itu counseling dengan satu pribadi yang dia sangat kecewa kepada Tuhan. Berpuluh-puluh tahun kecewa sama Tuhan. Ini saya masih akan ketemu dia lagi. Minggu depan akan ketemu. Saya bilang, mari kita menangkan hal ini ya Pak, bersama-sama. Bapak pasti menang. Tapi dia kecewa sama Tuhan. Dari percakapan demi percakapan, saya terus mencoba mengerti kenapa dia begini. Dia ini anak Tuhan. Ya. Dia anak Tuhan, tapi kecewanya kepada Tuhan begitu besar. Satu hal saya berusaha mengerti, tapi di sisi yang lain juga saya kasih dia tugas. Saya kasih dia PR ya. Saya mau lihat nih nanti ya minggu depan ini waktu kami ini ketemu ini, aduh. Tetap saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala ingin dia bertumbuh. Saya ingin keluar dari mulutnya dia tuh ngomong, Pak, saya mengalami ini. Aduh, kalau terjadi seperti itu ya berarti dia ada pertumbuhan. Tapi kalau misalnya masih sama dengan kemarin itu ketemu, dia masih komplain. Aduh, saya pikir saya betul-betul akhirnya ini ya, saya harus bawa kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh ya. Saya harus lebih banyak berdoa begitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini masalah Bapak Ibu ada di mana? Tadi saya telah proses ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Petakan masalah yang ada. Kemudian bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Serahkan Tuhan. Inilah masalahnya yang membuat saya tidak bisa menjadi rekan sekerja Allah. Ini dia masalahnya. Pendeta Canggu Iva minta saya memetakan masalah. Saya tahu ini ada masalah 1, 2, 3. Dan malam ini saya ingin serahkan ini kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mampukan saya. Nah, Bapak Ibu perlu bawa kepada Tuhan. Dan lihat, kalau kita sungguh-sungguh ya berdoa ini sungguh-sungguh. Dengan begitu serius, sebenarnya Tuhan itu sedang mencari orang yang sungguh hati di muka bumi. Yang mencari wajahnya, mencari kekuatannya. Supaya diri itu boleh bertumbuh dan boleh menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan sedang mencari. Maka Tuhan akan mengirimkan nanti berbagai sarana. Ya, sehingga kita masuk dalam proses pendewasaan. Pasti masuk. Bapak Ibu, banyak hal yang menjadi berat dalam hidup kita itu kenapa? Karena kita tidak pernah petakan masalahnya itu apa. Sehingga kita kayak bingung gitu, ini sebenarnya di mana sih? Butuh konselor untuk memetakan. Iya. Butuh sahabat untuk berdiskusi. Iya, supaya kita tahu, oh di situ. Tapi tidak berhenti di sana. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan hidup bagi kita? Dan dia bangkit dan hidup untuk mengikis segala kelemahan kita. Mengikis segala beban kita.
mengangkat kita, mengokohkan kita supaya kita boleh menjadi rekan sekerja Allah. Tapi kenapa sampai hari ini kita tidak mau bawa kemarahan kita kepada Tuhan? Mengapa kita tidak mau bawa kelemahan-kelemahan kita itu kepada Tuhan? Kenapa, Bapak Ibu? Bukankah Dia mati, bangkit dan hidup untuk menebus dosa-dosa kita? Termasuk hari ini kita mau dengan rela hati menyerahkan kepada Tuhan. Dan dalam hidup ada hal yang saya akui juga kepada istri saya Liana. Saya bilang, aku bukan ayah yang sempurna. Aku punya 3 anak. Masing-masing ada keunikan. Baru minggu lalu saya bilang sama Liana, ada satu hal yang saya dengan salah satu anak saya harus perbaiki. Saya harus lebih banyak waktu dengan dia. Dan aku bertekad, aku bilang, aku akan ciptakan waktu tersebut. Selagi aku masih ada umur, selagi aku masih ada nafas, aku masih ada hidup, aku tahu itu masalahku. Kalau anakku yang satu ini ada ya hal-hal yang tidak berkembang ya. Dengan berjalannya waktu, kemarin itu saya baru bikin merit quotes, saya tulis begini, dengan berjalannya waktu, atau kalimatnya kira-kira, setelah melalui waktu yang telah lama berlalu, maka kegagalan orang tua itu tampak lebih jelas daripada kesalahan anak. Ya. Jadi kalau banyak sekali kesalahan anak-anak itu, dan saat kita telah melewati waktu yang begitu lama, kita sadar, kenapa anak ini begini ya? Kenapa dia memberontak? Kenapa dia membangkang? Kenapa dia tidak seperti panah yang mencapai sasarannya? Itu bukan karena kesalahan anak semata-mata, tetapi ada juga kegagalan orang tua. Ayah gagal menjadi ayah, ibu gagal menjadi ibu. Sehingga untuk masuk dalam proses pendewasaan kita mengerti hal-hal yang sulit harus kita pikul, Bapak Ibu, harus kita pikul. Termasuk saya bicara sama istri saya bilang, kalau waktu itu yang memang saya kurang sekali dengan dia, saya mau coba sediakan waktu. Saya mau planningkan, rencanakan. Jadi kalau direncanakan berarti ada tracknya gitu kan. Ada sesuatu yang betul-betul saya ciptakan. Mungkin saya akan pergi, dia ajak makan yang dia suka. Nah selama 1-2 jam itu saya fokus mendengarkan dia. Saya ajak bicara sebagai orang dewasa. Karena 3 anak saya sekarang ini memang sudah masuk usia remaja dan pemuda ya. Tapi saya tahu saya pun ada kelemahan, saya ada kebodohan, tapi saya mau perbaiki. Jadi masuk dalam proses pendewasaan. Nah dengan demikian, tidak mungkin toh saya melayani Tuhan di sana sini. Ternyata di dalam rumah tangga sendiri begitu banyak kelemahan. Itu akan menjadi sesuatu kesaksian yang buruk ya Bapak Ibu ya. Tetapi kesaksian yang sejati adalah saat betul-betul kita telah membawa diri kita masuk dalam proses, istri kita, suami kita mengalami kemenangan, anak-anak juga mengalami kemenangan. Saat itulah saya percaya sekali, Tuhan akan percayakan. Ya, promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan akan percayakan sesuatu kepada kita untuk kita kerjakan. Dan akhirnya kita boleh menjadi berkat